Indonesiaku kaya raya. Indonesia sebagai negara maritim dan negara agraris. Negara maritim. Negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan atau memiliki kawasan laut yang luas. Ciri-ciri negara maritim: memiliki wilayah laut, memanfaatkan laut untuk kesejahteraan rakyat, memiliki transportasi laut, memiliki perdagangan laut, dan memiliki armada militer laut untuk menjaga kedaulatan wilayah. Negara agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar rakyatnya bermata pencarian dan bercocok tanam dengan wilayah daratan yang luas. Penduduk wilayah agraris dapat mengelola tanah untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Hasil bercocok tanam itu dapat dijadikan usaha untuk memenuhi hidup mereka. Ciri-ciri negara agraris: memiliki wilayah daratan yang luas sehingga bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, memiliki sawah, ladang, dan kebun yang luas. Masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan kegiatan ekonomi dari hasil pertanian. Umumnya, negara agraris juga berkaitan dengan bidang peternakan ekonomi. Pakan ternak yang baik juga dapat dibuat dari hasil pertanian. Budaya maritim dan budaya agraris. Mereka yang tinggal di daerah maritim maupun agraris tentunya memiliki budaya yang dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat dan kondisi alam daerahnya, yaitu budaya maritim dan budaya agraris. Hasil budaya biasa berupa benda seperti pakaian, alat-alat pekerjaan, alat-alat pertanian, rumah, alat transportasi, makanan, bahkan permainan tradisional. Berikut ini contoh budaya dari hasil masyarakat maritim dan agraris. Dengan kondisi geografis yang memiliki banyak wilayah perairan, kapal laut dan perahu merupakan kebutuhan penting agar masyarakat bisa tetap terhubung antar pulau satu dengan pulau lainnya. Selain itu, masyarakat bisa mengeksplorasi sumber daya alam seperti ikan untuk memenuhi keperluan hidup mereka. Pasar ikan. Pasar ikan terbentuk dari kebutuhan masyarakat pantai untuk dapat menjual hasil tangkapan mereka. Dengan adanya pasar ikan, mereka mudah memenuhi kebutuhan akan hasil laut. Alat pemotong dan penumbuh padi. Alat ini dibuat untuk mempermudah petani dalam melakukan panen dan pengelolaannya. Dengan demikian, majunya teknologi pertanian, peralatan tradisional ini sudah banyak diganti dengan mesin modern yang membuat kegiatan pertanian semakin cepat selesai. Selanjutnya, Festival Laut dan Festival Padi. Festival ini diselenggarakan sebagai bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Maha Pencipta. Selain itu, pesta ini juga sebagai ungkapan doa agar hasil laut dan panen mereka tetap melimpah. Contohnya, pesta laut atau hajatan laut yang rutin dilakukan para nelayan di pantai Pangandaran, Jawa Barat setiap bulan Muharram. Masyarakat Dayak Kayan di Bulungan, Kalimantan Utara juga memiliki pesta panen padi yang dikenal dengan nama Lep Mali Auh Kabang. Setelah menelusuri perbedaan dan persamaan antara negara maritim dan agraris, muncullah beberapa poin menarik yang dapat dijadikan refleksi untuk kita. Poin pertama, kedua tipe negara sama-sama bergantung pada sumber daya alam. Namun, cara mereka memanfaatkan dan mengelola sumber daya tersebut sangat berbeda.
Negara maritim mengandalkan laut sebagai jalur transportasi, sumber pangan, dan energi, sehingga cenderung mengembangkan infrastruktur pelabuhan, armada kapal, serta teknologi kelautan. Sebaliknya, negara agraris menempatkan tanah sebagai pondasi utamanya, menekankan pertanian berkelanjutan, irigasi, dan kebijakan pangan yang stabil. Poin kedua, tantangan yang dihadapi pun bersifat komplementer. Perubahan iklim mengancam wilayah pesisir negara maritim dengan naiknya permukaan laut, sementara negara agraris menghadapi degradasi tanah dan kekeringan. Kolaborasi antara negara dalam bidang riset, teknologi, dan pendanaan dapat menjadi solusi sinergis. Teknologi maritim dapat membantu meningkatkan efisiensi logistik pertanian, sedangkan praktik pertanian berkelanjutan dapat memberikan model pengelolaan lahan yang lebih tahan iklim bagi wilayah pesisir. Poin ketiga, dalam konteks ekonomi global, diversifikasi menjadi kunci. Negara maritim yang hanya mengandalkan perdagangan laut rentan terhadap fluktuasi harga komoditas. Sementara negara agraris yang bergantung pada suatu atau dua produk pertanian dapat terpapar resiko pasar. Mengintegrasikan sektor maritim dan agraris, misalnya melalui agromaritim yang menggabungkan budidaya perikanan dengan pertanian lahan, dapat menciptakan nilai lahan dan meningkatkan ketahanan pangan, serta dapat membuka peluang kerja baru. Akhirnya, identitas budaya juga terbentuk dari hubungan manusia dengan laut atau tanah. Kearifan lokal yang tumbuh dari interaksi ini harus dipertahankan sebagai aset strategis dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, bisa kita simpulkan bahwa batas antara maritim dan agraris bukanlah garis yang tegas, melainkan spektrum yang saling melengkapi satu sama lain dan mengakui kekuatan dan keterbatasan masing-masing serta mempromosikan kolaborasi lintas sektor akan menjadi langkah penting bagi negara-negara di Indonesia yang sekaligus berhadapan dengan laut luas dan lahan yang subur untuk meraih masa depan yang lebih resilient dan prosper.